Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi Jemaat Sudiang edisi Sabtu 2 April tahun 2022. Memulai aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Memulai aktivitas kami pagi ini Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan berkati kami agar firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, boleh kami mengerti dan boleh kami pahami dengan baik. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Saya akan membaca ayatnya yang ke-45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Tema renungan kita pada pagi hari ini. Berkorban untuk kepentingan orang banyak adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Tapi tidak semua orang bersedia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Bahkan tidak jarang kita temui ada orang yang mengorbankan kepentingan orang banyak untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Yesus telah banyak membuat mujizat yang menghasilkan berbagai tanggapan dan pengaruh yang besar bagi banyak orang. Hal itu membuat orang Farisi bersama dengan Mahkamah Agama bersepakat mengambil tindakan untuk mencegat bahkan melawan Yesus. Kehadiran Yesus membuat mereka terancam karena sudah semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia sebagai Mesias. Bahkan mereka tidak dapat menyangkal akan kuasa-kuasa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Hal itu dianggap sebagai suatu pemberontakan melawan pemerintah Romawi, sehingga dapat memunculkan kemarahan Kaisar. Jika itu terjadi, orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci, bahkan akan mengancam kehidupan orang Yahudi. Kayafas sebagai imam besar pada waktu itu mengusulkan bahwa lebih baik satu orang mati untuk banyak orang daripada orang banyak dikorbankan karena satu orang. Imam Kayafas sendiri tidak menyadari apa yang sudah dikatakan, tetapi Injil menegaskan bahwa Yesus akan mati sebagai korban untuk bangsa itu. Kematian Yesus yang mati di kayu salib sebagai sebuah nubuatan untuk pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita manusia. Kasih Tuhan kepada dunia ini dinyatakan melalui pengorbanan diri Tuhan Yesus. Dia mau berkorban yang seharusnya kita dihukum karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Pengorbanan sudah diteladankan Yesus kepada kita sebagai orang yang percaya. Bahkan terkadang kita perlu berkorban demi suatu kebenaran. Hal itu memang tidaklah mudah, tapi percayalah, pengorbanan yang disertai dengan ketulusan, pengorbanan yang disertai dengan penyerahan diri kepada Tuhan adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena beberapa saat lamanya Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami waktu untuk kami
membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu, membawa kehidupan kami di Jemaat Sudiang, kehidupan orang-orang tua kami Tuhan, bahkan kehidupan kami sebagai ayah dan ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Tuhan kiranya memberkati, beri kami hikmat ya Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami di dalam bangku sekolah. Tuhan kiranya beri hikmat dan pengetahuan yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kekasih kami yang saat ini sedang bergumul karena mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati saudara-saudara kami baik yang berada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan kiranya mau datang menolong, mau datang memberkati segala macam upaya yang sudah dilakukan. Biarlah ya Tuhan mereka boleh segera dipulihkan, disembuhkan, dan pada waktunya nanti mereka boleh pulih seperti sedia kala. Kami datang berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul oleh karena berduka cita ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Tuhan tolong datang menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun ataupun karena berulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya memberkati Tuhan mereka, menyempurnakan sukacita mereka. Kami juga datang berdoa Tuhan buat pembangunan rumah Tuhan di Jemaat Sudiang. Tuhan berikan kami kesehatan dalam pembangunan rumah Tuhan, berkati kami semua yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan pembangunan ini boleh berjalan dengan baik dan pada waktunya nanti boleh selesai untuk kami pakai memuji, memuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami datang berdoa Tuhan buat anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam mencari pekerjaan. Tuhan tolong kiranya memberkati mereka, menolong mereka, menunjukkan pekerjaan buat mereka ya Tuhan. Biarlah pada waktunya nanti mereka semua boleh mendapatkan pekerjaan sesuai bidang ilmu atau disiplin ilmu yang mereka miliki. Bapa kekasih jiwa kami, sejauh hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang itulah Tuhan dan penolong kami. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.